Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat Sang Sabdaku Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu Suci, tanggal 3 April 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan bahwa tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau ingatkan kami bahwa tanpa kebangkitan-Mu sia-sialah iman kami. Tuhan, sadarkanlah dan kuatkanlah kami bahwa hidup kami tidak berakhir pada kematian tubuh, tetapi akan diteruskan, dan bagi yang diselamatkan akan hidup bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan sesudah kematian. Kematian tubuh adalah akhir dari semuanya. Karena itu bagi orang yang berpikir demikian, kehidupan selama di dunia ini harus dimanfaatkan dengan sangat baik, karena cuma sekali hidup. Tidak ada hidup lagi selanjutnya. Itulah konsep pemikiran mereka, dan itulah yang mereka percayai. Tetapi mayoritas penduduk dunia sungguh percaya bahwa kehidupan manusia bukanlah berakhir pada kematian tubuh, tetapi akan ada lanjutannya. Karena itu, selama di dunia ini, selain memperhatikan kebutuhan jasmani, mereka juga sangat memperhatikan kehidupan rohani, kehidupan jiwa. Mereka percaya bahwa manusia adalah makhluk yang punya tubuh dan jiwa. Jadi keduanya harus diperhatikan secara seimbang, agar keduanya mengalami kebahagiaan. Bagi kita orang Kristen, kebangkitan itu adalah satu kenyataan yang sangat pasti.
Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kepala kita sudah mengalami kebangkitan itu sendiri. Dia hidup bersama orang tuanya, bersama para muridnya, ditangkap dan disiksa, kemudian disalibkan dan mati di salib. Ia dikuburkan dalam makam yang sudah disiapkan oleh Yusuf dari Arimatea. Tetapi sesudah 3 hari ia bangkit kembali dari kematiannya. Sesudah kebangkitannya ia bertemu para muridnya, makan bersama mereka. 40 hari sesudah kebangkitannya ia naik ke surga, ke tempatnya di mana ia pernah tinggal bersama Bapanya sebelum dunia diciptakan. Sebelum dia berpisah dengan para muridnya, dia berkata, "Aku akan pergi mendahului kamu untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku menghendaki agar di mana aku berada, kamu pun ada bersama aku." Perkataan Yesus ini mau menegaskan kepada para muridnya dan juga kepada kita bahwa sesudah kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita akan beralih kepada dunia baru, hidup bersama Tuhan untuk selamanya. Kalau Kristus tidak bangkit dari kematiannya, sia-sialah iman kita. Tetapi karena dia sungguh bangkit dan disaksikan oleh para muridnya, maka para muridnya pun berjuang dengan penuh semangat, dan malah ada yang berani mati demi Kristus. Sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Kristus, karena dia sudah dengan jelas menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi sesudah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Kita tahu dengan pasti kemana kita pergi dan dengan siapa kita akan kehidup sesudah kita berpindah tempat. Semua yang diajarkan Kristus adalah benar dan selalu menjadi kenyataan. Yang paling penting untuk kita para pengikut Kristus adalah tetap menghayati dan mengamalkan ajaran Kristus dan berpegang teguh pada iman akan Kristus, dan akui kesalahan dan dosa kalau kita jatuh dalam dosa, dan kembali bertobat memohon ampun dari Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pertobatan juga diartikan sebagai kebangkitan. Kita harus bangkit dari kejatuhan kita, dari kebiasaan buruk kita, dari cara berpikir dan tingkah laku yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pada hari Sabtu suci ini, sebagai orang Kristen, kita berdoa dengan penuh iman agar kita boleh dibangkitkan bersama Kristus yang akan bangkit di hari pertama dalam pekan, yaitu pada hari Minggu pagi. Sehingga dengan demikian kebangkitan Kristus sudah bermakna bagi kita masing-masing. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.